Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman dari Smiling Care yang sudah mengundang saya untuk berbagi wawasan mengenai antisipasi dan pengelolaan luka terbakar pada anak dan remaja. Pada pembicaraan kali ini kita akan memfokuskan pada prevensi, ya, kemudian bagaimana mendiagnosis dan tata kelola fase akut dan subakut, ya, untuk teman-teman di first liner, ya, dokter praktisi umum, ya, di fasilitas kesehatan yang sering bertemu dengan kasus luka terbakar pada anak dan remaja. Juga untuk teman-teman yang dari non medis, ya, saya harap ada penambahan wawasan di sini mengenai bagaimana menciptakan suasana yang aman, ya, safe environment untuk anak-anak dan remaja agar tidak mengalami risiko terjadi luka terbakar. Nah, luka terbakar itu selalu menjadi masalah yang khas karena sifat kerusakan dan kesakitannya yang berbeda dengan kejadian kecelakaan atau trauma yang lainnya, ya. Mungkin ini terkait dengan secara religio-kultural, di mana dikenalkan oleh agama pada manusia bahwa api adalah representasi dari neraka, the ultimate punishment, ya, sehingga kejadian cedera karena api atau suhu panas, ya, itu kebetulan, ya, atau bukan kebetulan, ya, juga menjadi the most severe injury, ya, dari yang pernah ada, ya. Jadi seberat-beratnya trauma, ya. Setiap kerusakan jaringan itu pasti memicu proses inflamasi, ya. Pada kasus luka bakar, proses inflamasi jadi itu berlipat-lipat, ya, kadar magnitudenya, ya, dibandingkan inflamasi atau peradangan karena sebab yang lain, ya. Ada 8 jenis luka yang memiliki karakter lokal maupun sistemik mirip dengan luka bakar, ya. Tapi pada kasus anak, ya, ke-8 tidak begitu banyak terjadi, ya. Kita bisa lihat, ya. Kenapa? Ya. Pada akhirnya kasus-kasus luka terbakar pada anak itu memang biasanya minor, ya, tidak gawat, ya. Atau sebaliknya, ya, justru datang dengan kondisi sudah sangat parah sehingga lebih cenderung untuk kondisi yang kritikal, ya, yang diantaranya dari kedua polar atau kedua kutub jumlah tersebut itu biasanya jarang, ya. Jadi kalau pada anak kasus yang terbanyak adalah yang minor atau, ya, yang kritikal, ya. Nah, hal ini bisa dijelaskan, ya, kenapa? Karena pada kondisi sehari-hari orang dewasa itu akan menyelamatkan dan melindungi anaknya dari ancaman cedera, ya. In attended condition, ya, anak biasanya lebih safe, ya. Pada kasus terbakar api, ya, jarang sekali itu terjadi, ya, pada attended condition, ya, kecuali kalau keadaan kebakarannya korbannya multiple, si orang dewasanya kena, anaknya pun kena. Pada unattended condition, ya, pada dia sendiri, ya, lagi main-main dengan api misalnya, ya, ada main-main dengan zat-zat yang mudah terbakar gitu misalnya, ya, biasanya kasusnya minor, ya. Kenapa? Biasanya begitu panas, ya, pasti langsung dia akan menjauhkan diri dari situ sehingga kerusakannya, lukanya biasanya minor, ya. Yang tersering adalah terkena air atau cairan panas, ya, pada kasus anak, ya, khasnya adalah terkena cairan panas, ya, baik air panas, kopi, kaldu, kuah bakso dan sebagainya, ya. Kemudian terkena benda bersuhu panas juga jarang, ya, dan biasanya minor, ya. Kimia pun begitu, ya. Kena listrik pun begitu, ya. Karena itu kita harus waspada, ya, kalau misalkan pada kasus-kasus yang luasnya mungkin cukup besar, ya, atau kedalamannya cukup serius, ya, pada anak, kita harus waspada, selalu ada kemungkinan domestic violence di situ, ya. Ini yang perlu diberi catatan. Ini adalah
grafikal mengenai penyebab luka atau etiologinya. Yang terbanyak adalah api ya pada dewasa muda. Kalau pada anak ya memberikan sumbangsih angka yang cukup banyak tuh karena cairan panas. Situasi saat kejadian biasanya accidental ya, bukan karena kecelakaan di tempat kerja, bukan karena masalah di rekreasional ya, hal-hal yang sifatnya di rumah ya, dan tidak diduga-duga. Lokasi kejadian ya paling banyak adalah di rumah ya. Nah, hal yang penting difahami adalah kalau untuk dokter praktisi umum adalah tentunya menentukan derajat luka dan proporsi luas luka, serta hal yang esensial adalah memahami fisiologis volume intravaskuler terutama pada anak ya, sehingga kita nanti bisa memberikan rehabilitasi atau resusitasi sirkulasi sistemik dengan tepat ya. Untuk teman-teman yang non medis ya, yang penting untuk nantinya difahami dari sajian ini adalah bagaimana mengelola pertama kali di tempat kejadian perkara ya, dan kapan atau indikasinya untuk bisa dibawa segera ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian juga mengenai bagaimana menciptakan safe environment ya, lingkungan yang aman untuk anak ya, supaya terhindar dari risiko luka terbakar. Nah, ini adalah derajat-derajat kedalaman luka ya yang dibuat ilustrasinya supaya mudah kita mengingatnya. Ya, derajat 1 epidermis, derajat 2 sebagian dermis ya, derajat 3 seluruh dermis habis, derajat 4 di bawah dermis. Ya. Nah, luka derajat 1 ya itu mencakup lapisan epidermis. Kalau di textbook dikatakan warnanya kemerahan. Kenapa? Kalau orang bule kelihatan warnanya kemerahan ya. Kalau kita orang sawo matang biasanya warnanya lebih gelap, lebih letak ya. Sifat kulit lainnya sebagaimana lazimnya, masih lembut, masih lembab, masih elastis, perubahan suhu masih hangat ya. Contohnya pada kulit yang kebakar sinar matahari ya, misalnya berjemur atau terjemur 3 jam atau lebih ya di panas-panasan ya, itu luka derajat 1 ya. Untuk uap sangat panas misalnya uap radiator, uap rice cooker ya, itu derajat 1. Nah, luka derajat 1 ya itu tidak usah dilakukan apa-apapun, dia akan menyembuh sendiri. Cukup berikan suasana yang bersih dan lembab saja ya, maka dia akan memulihkan diri secara spontan ya dalam rentang 28 hari paling lama ya. Kenapa? Karena derajat 1 itu bertempat di epidermis yang isinya sel-sel keratinosit ya, yang meregenerasi secara teratur setiap siklus 28 hari. Dia membelah diri, mematangkan diri, kemudian mematikan diri itu dalam 28 hari. Jadi kalau kerusakannya hanya di epidermis di derajat 1, maka ya dia akan menyembuh spontan dalam 28 hari. Luka derajat 2 ya atau partial thickness itu mencakup epidermis dan sebagian dermis ya. Ada 2 gradasi dari derajat 2 ya, untuk 2 superficial itu dengan lepuh atau bula, dan 2 dalam itu dengan kulit yang terkelupas. Kalau kita lihat bagan anatomi ya di gambar di slide ini, kita bisa ingat bahwa di lapisan dermis ternyata ada komponen epidermis, ada komponen epitel ya yang punya potensi untuk self regeneration, yaitu di kelenjar dan di folikel rambut. Karena itu ya pada luka derajat 2 potensi untuk menyembuh spontan juga ada ya. Menyembuh spontan dalam 28 hari juga ada ya. Dengan catatan lebar dari antar tepi lukanya itu tidak lebih dari 5 cm karena laju epitelialisasi normalnya adalah 1 mm per hari per tepi luka ya. Nah, luka derajat 2A ditandai dengan lepuh atau bula atau blister ya. Saat suhu cukup tinggi menyebabkan hemidesmosom ya,
protein ikatan antara membran basal dengan epitel itu terputus, ya. Jadi terlepaslah lapisan epidermis dari membran basal. Tetapi kalori tersebut tidak cukup kuat untuk memutus desmosum yang mengikat antar sel-sel epitelnya, sehingga lapisan epidermisnya tetap utuh tetapi terlepas dari dasarnya. Ini adalah contoh ya luka derajat 2A ya, kita lihat ada bula di situ ya. Dan ini 2B ya, bisa kita lihat bula kalau pecah ya meninggalkan dasarnya, membran basalnya ya. Yang kelihatan itulah contoh derajat 2B ya. Kontak lebih lama ya menyebabkan rusak atau hilang satu lapisan utuh epidermis dan sebagian dermis ya. Sifat yang tersirat di situ adalah sesuai dengan sifat dermis ya. Kemerahan, basah, lembab, elastis ya, masih berasa nyeri ya karena di situ ada vaskularisasi. Bila mana rusak atau hilangnya lapisan kulit meliputi seluruh kedalaman lapisan kulit sampai dermis ya, energi termal kemudian akan mencapai lapisan lemak, tapi sebagaimana minyak atau mentega ya, lemak pun kalau kena kalor, kena panas dia akan buyar ya, dia melting kemudian menguap ya, sehingga kita jarang sekali berjumpa lipid layer ya pada luka-luka terbakar ya. Biasanya kita langsung berjumpa dengan fasia ya. Nah, derajat 3 itu sudah tidak ada lagi sifat-sifat yang tadi ada di derajat 2 yang sesuai dermis ya. Tidak ada dermis berarti tidak ada reseptor saraf atau ujung saraf. Jadi dia relatif tidak bisa merasakan nyeri, tidak merasakan kedinginan, tidak merasakan panasan ya. Pucat warnanya karena tidak ada vascular network ya, perabaannya juga dingin. Dan yang khas di sini adalah gambaran eschar, sebuah tanda klinis ya, gambaran klinis dari jaringan subkutis yang mengalami denaturasi atau koagulasi protein ya dari dermis dan fasia ya. Jadi permukaan yang pucat, kaku, keras seperti papan ya, itu namanya eschar ya. Yang menjadi perhatian ya bila eskarnya sirkumferensial ya, menutupi melingkari batang tubuh, maka daya kembang rongga dada dan perut menjadi sangat terbatas ya, sehingga ada gangguan bernafas. Kalau dia ada di alat gerak ya, dia akan menjerat ya pada saat ekspansi tekanan di intrakompartemen ya, karena ada udem ya, itu nggak bisa mengekspan keluar karena ada sirkumferensial eschar di alat gerak ya, maka berisiko menjadi sindroma kompartemen yang membahayakan vitalitas jaringan. Ini adalah contoh ya eschar melingkar ya pada torso ya atau batang tubuh ya, yang berisiko menyebabkan gangguan ekspansi dada dan perut ya, sehingga bernafas pun akan terganggu. Kalau berjumpa seperti ini maka sangat direkomendasikan ya untuk dokter jaga untuk bisa dan berani melakukan eskarotomi sampai kedalaman fasia supaya daya ekspansi ya rongga tubuhnya bisa kembali sebagaimana lazimnya, supaya tidak ada lagi gangguan bernapas yang disebabkan jeratan dari eskarnya. Kalau luka derajat 4 lebih dalam lagi, biasanya terpapar ya, tampak situ otot ya, atau bahkan tulang ya, seperti pada gambar. Hati-hati membedakan gelap epidermis tadi ya di derajat 1 ya dengan warna hitam jaringan nekrotik ya. Kenapa? Karena kalau derajat 1 kita harus abaikan, tidak usah dihitung. Tapi kalau jaringan nekrotik itu termasuk daerah area tubuh yang mesti diikutkan dalam perhitungan proporsi luas kerusakan jaringan
ya. Jadi kalau nekrotik itu cirinya hitam, kisut ya, atau ciut, dingin, keras, kaku. Kalau kita evaluasi capillary refill-nya terganggu ya, turgor kulit juga nggak ada ya, karena dia udah kaku, keras ya, kering. Jangan dilupakan juga ya komorbid trauma inhalasi ya, akibat paparan terhadap suhu tinggi dan produk toksik dari pembakaran ya. Biasanya terjadi pada kasus luka terbakar karena api atau cairan kimia yang memiliki bentuk fisik uap juga ya. Komorbid ini menyumbang 50% kematian pada kasus kebakaran rumah atau bangunan ya. Terjadi asfiksia di mana ada substitusi kompetitif karbon monoksida hasil pembakaran yang tidak sempurna untuk terikat pada hemoglobin, menggusur kelaziman ikatan hemoglobin dengan oksigen. Ya, jadi oksigen akan kalah bersaing secara kompetisi dengan karbon monoksida. Ya. Daya ikat ya, atau pesona ikat karbon monoksida terhadap hemoglobin itu 200 kali lebih kuat ya dibandingkan ikatan hemoglobin dengan oksigen ya, sehingga jika hemoglobin sudah berikatan dengan karbon monoksida, dia akan sukar melepaskan diri menjadi hemoglobin bebas. Sementara oksigen butuh hemoglobin sebagai kendaraan transport atau transfer dia ya menuju ke sel dan jaringan yang membutuhkan ya. Nah, diagnosis trauma inhalasi biasanya kita harus pikirkan pada saat pasien anak ada dengan keterangan ya ada di kebakaran di ruang tertutup. Kemudian kita lihat, kita evaluasi ada luka terbakar pada wajah, rambut-rambut wajah terbakar, ada jelaga, jejak karbon ya. Nah, kita harus curiga ini diagnosis trauma inhalasinya ada pada pasien anak ini ya. Pada kasus ruangan terbakar atau ruang tertutup yang terbakar ya, biasanya morbiditas pada anak justru lebih banyak pada trauma inhalasinya daripada akibat apinya. Karena biasanya orang dewasa akan menyelamatkan dan melindungi anaknya dari api ya. Sepanjang dia menyelamatkan, perjalanan menembus ruangan tersebut untuk keluar dari kondisi terkurung api ya. Sungguh tidak beruntung bahwa anak punya laju bernafas yang lebih sering daripada orang dewasa, sehingga inhalasi lebih sering, paparan suhu termal dan produk dari asapnya kepada mukosa saluran napas menjadi lebih banyak ya. Kemudian juga kapasitas residu paru anak itu lebih kecil sehingga anak itu tidak bisa tahan nafas dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi itu juga jadi faktor yang menyebabkan anak lebih mudah trauma inhalasi. Dan jarak langkah anak lebih pendek daripada dewasa sehingga durasi terpapar dalam kondisi terkurung api itu biasanya lebih lama. Gejala dan tanda trauma inhalasi adalah yang seperti ini ya, sesak, nafasnya bunyi, batuk, serak, iritasi, ya, hipersekresi, kemudian kalau saat buang ludah, buang riak ada jejak jelaga ya, butir-butir hitam ya di situ. Kemudian tadi kita sudah bahas rambut wajah dan kepala yang terbakar, itu kita harus curiga ada kemungkinan trauma inhalasi. Nah, yang ditakutkan adalah keracunan karbon monoksida ya. Karena keracunan karbon monoksida itu gejalanya bervariasi dari yang ringan ya tidak ada gejala sampai mungkin bisa koma dan fatal. Nah, setelah kita sudah mengalami kesepahaman yang sama mengenai derajat kedalaman ya dari luka terbakar ya, kemudian tadi ya komorbiditas yang mungkin ada ya, trauma inhalasi ya, meskipun tidak kita bahas sangat mendetil mengenai itu ya. Sekarang kita bisa berlanjut untuk memahami wawasan mengenai proporsi luas luka ya. Saya sebut proporsi kenapa? Karena kalau luas luka harus satuannya adalah metrik ya, meter persegi atau sentimeter persegi ya. Kalau persen itu namanya bukan luas ya, tapi proporsi luas luka, yaitu rasio ya
atau persentase luas luka terhadap luas permukaan tubuh secara keseluruhan. Ya, hal ini penting untuk antisipasi dan estimasi berapa banyak cairan yang ekstravasasi dan menyebabkan hipovolemia, ya, serta untuk kalkulasi berapa volume cairan resusitasi hemodinamik yang harus disubstitusikan ke dalam intravaskuler. Nah, luas luka bakar sendiri, ya, itu tidak banyak dipakai dalam bentuk metrik, ya. Biasanya dipakai dalam bentuk proporsi atau persentase, ya. Pada penderita dewasa, perhitungannya memakai rule of nines dari Wallace bagaimana digambar. Jadi ada regio-regio atau segmen-segmen area tubuh, ya, yang dipetakan berdasarkan proporsi kelipatan angka 9, ya, makanya namanya the rule of nines dari Wallace, ya. Anda bisa lihat sendiri, ya, di gambar. Tapi hal ini tidak berlaku pada anak, ya, karena tumbuh kembang anak menciptakan variasi volume dan proporsi masing-masing anggota atau regio anatomi terhadap regio atau volume tubuh secara keseluruhan, ya. Contoh, ya, bayi dengan anak 1 tahun itu proporsi volume kepalanya berbeda. Bayi pasti lebih besar dibandingkan 1 tahun. 1 tahun dengan 5 tahun, ya, proporsi volume kepalanya dari yang 1 tahun pasti lebih besar dibandingkan proporsi kepala dari anak 5 tahun, ya, terhadap luas total dari permukaan tubuhnya, ya, dan seterusnya. Sehingga menurut kelompok usia tertentu, ya, variasinya itu sangat signifikan. Karena itu Lund dan Browder, ya, menciptakan sebuah diagram khusus untuk menentukan total body surface area pada kasus luka terbakar pada anak, ya. Nah, metode-metode itu, ya, sayangnya tidak menghitung eksak luas luka bakar, ya, padahal angka persentase proporsi luas luka bakar itu penting untuk menghitung berapa cairan yang harus disubstitusikan untuk meresusitasi kondisi hipovolemik bila ada, ya. Karena itu ada metode ketiga yang sekarang sudah sangat lazim dipakai, yaitu Palmar Method, ya. Dianggap 1% dari proporsi 1% dari luas permukaan tubuh itu dengan luas 1 tapak tangan penderita dalam posisi dirapatkan, ya. Kemudian jangan dilupakan juga, ya, selain luas kita harus menyimak, ya, menyikapi dan mengantisipasi kondisi penyerta, ya, karena cukup sering kejadian celaka luka terbakar, ya, baik pada dewasa maupun pada anak, itu selalu ada kondisi penyerta, ya, baik yang sudah diidap sebelumnya, ya, premorbid, atau yang berbarengan, ya, komorbid, ya. Premorbid misalnya anak yang terkena luka bakar sebelumnya memang punya asma misalnya, ya, atau kalau komorbid misalnya si anak pada saat kejadian dalam posisi terpental, ya, karena misalkan kompor meleduk, ya, kemudian terjadi fraktur, ya, maka tadi adalah premorbid, ya, sudah ada sebelumnya. Sedangkan fraktur, ya, yang terjadi berbarengan dengan luka terbakarnya itu namanya komorbid, ya. Jadi jangan lupa dipantau dan diantisipasi juga kemungkinan adanya kondisi penyerta pada kasus luka terbakar. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, ya, pertolongan pertama, ya, pada saat kita ada di kejadian luka terbakar, ya, atau yang sejenis, ya. Tentunya pencegahan adalah yang paling ideal, ya. Prevensi selalu adalah lebih baik, ya. Jadi nanti, ya, di slide-slide mendatangnya akan ada
petunjuk bagaimana menciptakan lingkungan rumah yang aman dari risiko terbakar, ya, tumpahan cairan panas, zat kimia, dan seterusnya, ya. Tapi ya kadangkala setelah kita antisipasi itu dengan lingkungan yang aman, kenahasan, keapesan masih bisa terjadi. Nah, yang seperti itu 4 langkah ya pada pertolongan pertama pada kasus luka terbakar adalah lepas kan atau jauhkan si korban dari kontak penyebabnya, sejukkan si korban dan lukanya di bawah air mengalir, balutkan daerah lukanya dengan pembalut yang bersih dan menjaga kelembaban, dan segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini adalah slide yang menggambarkan atau menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana mencegah atau menciptakan lingkungan yang aman, ya, safe environment, ya, untuk anak-anak, ya, agar terhindar dari risiko luka terbakar atau yang sejenis, ya. Pertama adalah jauhkan mereka dari tempat-tempat yang berisiko, ya, untuk berkontak, ya. Jauhkan anak-anak Anda dari dapur, jauhkan anak-anak Anda dari tempat-tempat yang ada pembakaran, ya. Jauhkan anak Anda dari tempat-tempat yang melibatkan cairan yang panas, ya, misalkan industri rumahan buat gula aren, ya, misalnya, ya. Kemudian, ya, jangan letakkan wadah-wadah berisi cairan panas di lantai, ya. Letakkan selalu di atas meja dan jauhkan dari jangkauan minimal 20 cm dari tepi mejanya, ya. Karena jangkauan anak, ya, biasanya segitu, ya, 20 cm, ya. Untuk anak yang lebih besar, ya, yang jangkauannya lebih dari 2 cm dan masih ada kans untuk menumpahkan itu, maka jarak 20 cm itu cukuplah untuk menahan laju alir cairan panasnya untuk tidak banyak menyiprat atau mengalir jatuh mengenai anggota tubuh si anak. Kemudian, ya, stop bermain petasan nih, ya. Petasan tuh temannya setan, ya. Kalau saya dulu diajarin di dalam pengajian, ya, saya kecil mengaji, ya. Petasan itu isinya tuh terkait dengan api, ya. Jadi petasan tuh temannya setan, ya. Sekarang saya sudah jadi bedah plastik, ya. Petasan memang setan, ya, karena menyebabkan cedera yang berat, ya, dan juga, ya, menyebabkan cedera pada kantong dari penderitanya, karena luka atau cedera karena petasan itu tidak akan ditanggung oleh asuransi atau BPJS, ya, jadi harus bayar sendiri, ya, karena masuk kegiatan yang membahayakan diri sendiri. Untuk risiko terpapar kontak listrik, ya, kalau rumah-rumah di Indonesia biasanya memang letak kontak listrik atau electrical socket tuh biasanya 1 meter dari lantai, relatif aman, ya. Tapi rumah-rumah yang lebih baru yang mengadopsi gaya arsitektural yang modern itu biasanya menempatkan electrical socket itu di bawah, ya. Nah, kalau rumah Anda seperti itu, ya, maka berikanlah electrical socket yang punya penutup, ya, punya coverage, ya, sehingga melindungi dari kemungkinan anak-anak kecil, ya, yang masih merangkak-rangkak, ya, untuk bermain-main, ya, jarinya menusuk-nusuk itu, ya. Kemudian, ya, ini udah tahun 2020, ya. Jangan lagi lah bakar sampah di lingkungan rumah seperti manusia primitif, ya, manusia Neanderthal, manusia Cro-Magnon, ya, yang dikit-dikit bikin api, ya. Boleh jadi ini, ya, anak Anda tidak akan tersambar apinya, ya, tapi sisa abu sekamnya, ya, yang difikirkan sudah nggak ada apinya, masih ada bara yang mungkin nyala di bawahnya, ya, atau sekamnya masih panas, ya, bila tidak sengaja terpijak, itu juga tetap akan menimbulkan luka terbakar, ya, pada kaki anak Anda.
Jadi ini tolonglah dua tahun 2020 ya, jangan jadi primitif lah masih bakar-bakar sampah ya. Kemudian simpan baik-baik cairan kimia berbahaya untuk membersih rumah ya di dalam lemari simpan khusus yang terkunci dan diberi penunjuk kemasannya yang menyatakan nama zatnya dan bahayanya ya. Nah, itu adalah menciptakan safe environment untuk anak ya. Karena 75% kasus luka bakar atau luka trauma sejenis pada anak itu sebenarnya bisa dihindari ya kalau hal-hal yang tadi itu bisa kita sikapi, kita siapkan dengan baik ya. Nah sekarang ya 2/3 kasus luka terbakar itu terjadi di dapur ya. Karena itu dapur adalah hal yang penting untuk kita siapkan di rumah ya, bagaimana menciptakan dapur yang aman ya, kompor dan instrumen penunjangnya, regulator, konektor, selangnya ya, pakailah yang sesuai standar ya, dicek berkala kebaikan kondisinya ya, ganti buru bila ada ya hal yang sudah mulai tidak bagus bentuknya. Hindari meletakkan tabung gas di dalam kabinet tertutup karena susah buat deteksi bocornya, nanti nggak kecium bau gasnya kalau dalam tertutup ya. Kalau kebakar pun juga susah buat dipadamkan ya dibandingkan kalau udara terbuka, apalagi kalau nanti dia meledak ya menjadi high compression, high pressure di dalam kompartemennya ya, mementalkan dari papan-papan atau benda keras yang menutupinya, menimbulkan cedera tambahan ya dan sebagainya ya. Kemudian juga hindari beraktivitas di dapur dengan pakaian yang punya bagian kain yang melambai-lambai karena itu nanti mudah tersambar api atau nyangkut ke wadah isi cairan panas ya, sehingga berisiko mencelakakan ya kalau kebetulan juga anak Anda lagi ada di sekitar dapur ya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah dipersiapkan secara aman masih kejadian nahas atau apes ya? Yang pertama adalah jauhkan dari sumber penyebab cederanya ya. Kalau dia kena api, padamkan api ya dengan stop, drop, dan roll ya. Kalau setrum listrik, putuskan kontak penderita si anak ya ke sumber arus ya. Jangan Anda pegang, nanti Anda kesetrum berjamaah ya. Kecuali kalau Anda pakai sendal karet dan sarung tangan karet ya. Kalau misalkan Anda tangan telanjang ya, cari aja kayu yang kering ya, mungkin gagang sapu misalnya ya, Anda ayunkan ke lengannya supaya bisa melepaskan diri ya. Kemudian buka pakaiannya kalau ia karena terbakar ya, untuk menyingkirkan potensi cedera tambahan dari suhu pakaian yang panas ya, sekaligus mudahkan evaluasi lukanya. Sebagai gantinya selimuti si korban ya dengan kain atau selimut yang dikondisikan lembab ya, yang disiram kemudian diperas. Nah, saat sudah dibuka pakaian yang melingkupinya ya, kita bisa sekalian lihat dan mengidentifikasi mengenai sifat lukanya ya sebelum kita berikan dia coverage ya atau perlindungan yang lembab ya, seperti selimut yang lembab tadi ya. Setidaknya kita bisa lihat ya kalau lukanya hanya kemerahan atau warnanya lebih gelap ya dari kulit lazimnya ya, itu hanya derajat 1 ya, minor burn ya, berarti ada kans ya si anak ya korban mungkin nggak usah repot-repot harus dibawa ke rumah sakit ya, ke vaskes seperti tadi kita bersepakat derajat 1 bisa menyembuh sendiri dalam 28 hari ya. Tetapi bila kita bisa mengenali ya ada derajat 2 ya, baik yang lepuh-lepuh ya, yang ada blister ya, ada bulanya ya, ataupun ada bagian kulit yang terkelupas ya,
maka segera cari pertolongan medis di fasilitas layanan kesehatan terdekat ya. Harus kita rencanakan sedini mungkin. Nah, setelah kita menolong korban atau penderita ya, si anak ya, buru-buru ya, kita lakukan pencucian dengan air mengalir ya, yang sejuk ya. Ini bukan logika kalau panas harus diberikan dingin ya, tidak, kita tidak bermaksud menetralkan suhunya, bukan. Jadi tidak perlu repot-repot pakai es batu dan segala macam ya. Enggak, itu kita bukan seperti itu logikanya ya. Logikanya adalah ya, dengan air mengalir yang sejuk itu akan memberikan adaptasi yang secara kontinu ya terhadap suhunya, supaya ya energi kalor yang sudah diserap oleh jaringan tidak meluas, tidak bertambah luas ke jaringan yang lain ya. Jadi tujuan kita bukan untuk menurunkan suhunya, tapi membatasi dari daya rusak kalor yang sudah terserap oleh jaringan ya. Kalau tidak ada air mengalir bagaimana ya, kita siapkan saja air sejuk ya di dalam wadah atau baskom ya, kemudian kita rendam ya, sama kira-kira 20 menit ya. Sambil ya, jangan lupa kita lepas perhiasan seperti cincin atau gelang ya kalau ada ya, karena luka terbakar ya, luka karena trauma termal selalu ada potensi bengkak ya. Kalau bengkak ya, bila ada perhiasan melingkar, maka perhiasan tersebut ya terjebak, nggak bisa keluar dan menjerat si darah, dan makin lama ya seiring dengan bengkak makin hebat ya, maka jeratannya secara relatif akan menyebabkan gangguan aliran darah ke ujung-ujung, ke distal, menjadi lebih kentara, lebih parah. Sebelum dilakukan pembalutan ya, setelah dicuci ya, tahan diri untuk tidak membalur bahan yang aneh-aneh pada luka ya. Telur, kecap, teh, mentega, odol, hindari ya. Ini sudah mau tahun 2021 ya, hari gini masih mau balur luka pakai telur, pakai kecap, pakai teh, pakai mentega ya. Tidak logis ya, tidak ada manfaatnya, malah ada mudorotnya ya, akan mencemari luka dan bisa berpotensi membuat kerusakan jaringan yang lebih ya pada lukanya ya. Bahkan produk salep luka bakar pun tidak semuanya cocok untuk setiap kondisi luka bakar ya. Misalnya silver sulfadiazin yang nanti akan kita bahas di akhir-akhir ini bahasan ya. Satu-satunya bahan ya di rumah yang saya perbolehkan ya, bahkan saya rekomendasikan adalah madu murni ya. Madu yang murni ya. Kalau itu ada di rumah silakan, itu boleh dibalurkan sebelum dibalut ya, karena madu punya efek bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri. Madu itu memberi kelembaban yang baik, madu tidak lengket, tidak meninggalkan kerak, tidak beraroma ya, selain juga mudah didapat dan murah ya. Jadi intinya madu ada manfaatnya, madu tidak merusak kondisi lukanya, dan madu punya aspek non medis yang menguntungkan ya, yang memudahkan ya. Setelah dicuci bersih ya, boleh dikasih madu, atau kalau nggak ada ya udah biarkan saja ya. Kita balut, kita bungkus dengan yang paling mudah ada di rumah, dan yang paling ideal adalah cling wrap ya, plastik pembungkus ketat makanan ya, yang food grade ya. Karena kalau food grade biasanya dari pabriknya udah prefabricated ya, relatif bersih, relatif steril ya. Nah, jadi kita ambil itu, kita potong buang beberapa sentimeter ya di ujungnya ya. Kemudian kita balutkan ya, kita lingkari di area lukanya ya.
cling wrap itu enak ya, tipis ya, tidak lengket pada kulit ya, mudah manusia buat menggulung-gulungnya pas saat membalut ya, transparan yang memudahkan setiap orang untuk bisa melihat dan mengevaluasi kondisi lukanya ya. Kemudian juga karena dia diciptakan untuk makanan ya, tentunya dia protektif terhadap mikroba luar ya. Kemudian memberikan situasi kedap air dan udara sehingga kondisi lembab, sejuk dan aerasi yang cukup untuk luka bisa terjaga. Nah sekarang ya kita masuk ke tata kelola di rumah sakit. Ya. Masalah pada luka bakar harus kita bagi menjadi fase akut ya dalam 2x24 jam pertama, fase subakut ya di hari ketiga ya sampai kira-kira 1 bulan atau 28 hari, dan fase lanjut ya di atas dari itu ya. Kenapa kita harus pilih ya? Supaya kita ada bayangan, ada programming, ada planning yang baik ya, berdasarkan apa masalah yang urgent ya, yang segera, yang penting untuk dikelola pada tiap fase itu ya. Kenapa ini penting? Karena ini juga untuk menyesuaikan sumber daya yang dimiliki pasien ya, agar sesuai dengan pemetaan masalah yang perlu dihadapi pada saat itu apa ya. Sebagai contoh ya, jangan sampai dalam 24 jam pertama ya uang dari keluarga pasien habis untuk obat-obat antibiotika, analgetika atau salep topikal untuk luka bakar ya, karena resepnya ya keluarnya seperti itu. Padahal 24 jam pertama yang dibutuhkan adalah cairan infus, selang oksigen dan lain-lain yang tergantung atau dibutuhkan untuk masalah airway, breathing dan circulation ya. Nggak akan ada pasien luka terbakar meninggal dalam 24 jam pertama karena infeksi. Karena itu antibiotika tidak sepenting itu untuk bisa dikeluarkan sangat segera pada saat kita berjumpa dengan pasien luka terbakar. Nah ini adalah algoritma evaluasi klinis kasus trauma ya. Buat teman-teman yang sudah sering ikut kelas saya pasti sudah paham ini ya, bahwa untuk pasien-pasien kasus-kasus trauma ada yang namanya evaluasi survei primer ya, mencakup jalan nafas, mekanisme bernafas, sirkulasi darah ya, kemudian disability ya, kesadaran ya, dan exposure atau paparan pajan ya. Jadi inilah survei yang dirancang sistematikanya untuk menilai dan menangani cedera mengancam jiwa dengan prinsip cepat, tepat, cermat dan selamat ya. Pada kasus luka terbakar sendiri sangat pas bahwa penyebab tersering kematian pada pasien luka terbakar adalah obstruksi jalan nafas ya, kaitannya dengan airway, gagal nafas kaitannya dengan breathing mechanism ya, renjatan hipovolemia karena burn shock ya, kaitannya dengan circulation ya. Jadi sesuai dengan itu ya, maka penting sekali untuk kita ingat ABCDE survei primer ya. Dan ini adalah parameter yang dievaluasi ya. Jalan nafas ya kita nilai pada luka terbakar apakah ada karbon jelaga di sekitar hidung mulut ya, ada stridor yang menandakan ada potensi jalan nafasnya terganggu ya, ada lidah jatuh, debris benda asing misalnya, udem laring ya kita evaluasi, atau si spine-nya kita lihat ada jejas di tengkuk atau tidak bila ada blast injury ya. Breathing mechanism kita lihat gerak nafasnya, simetrisitasnya, ada eskar melingkar atau tidak ya. Kalau ada eskar melingkar kita lakukan eskarotomi. Sirkulasi kita nilai suhu akal hangat atau tidak, pulsasi nadinya seperti apa ya. Kadang kita tidak perlu untuk menilai tekanan darah ya, karena butuh waktu. Tekanan darah itu butuh pakai alat ya, sedangkan kita butuh evaluasi yang cepat. Disability ya kita nilai kesadarannya ya pakai skala
koma Glasgow tentu butuh waktu, maka itu biasanya kita pakai skala AVPU ya, alert, response to verbal, response to pain, atau unresponsive sama sekali ya. Dan exposure kita buka singkap semua pakaian penutupnya, cari jejas di daerah secara sistematis ya, termasuk nantinya berguna untuk kita mengidentifikasi lukanya di mana dan kedalamannya seberapa pada status lokal. Dan ini adalah kemungkinan patologi ancam nyawa dan tindakan segeranya yang terkait dengan ABCDE-nya. Ya, Anda bisa baca. Dan semuanya dilakukan berkesinambungan, ya, simultan, berjalan hampir bersamaan. Ya, tidak harus dalam urutan satu prosedur dikerjakan setelah tuntas prosedur sebelumnya. Ya, yang harus berjalan berurutan adalah primary survey, harus dituntaskan sampai kondisinya stabil, baru kita masuk ke secondary survey atau evaluasi status generalis dari korbannya. Nah, ini adalah gambarannya yang tadi secara lebih detail ya, pengelolaan jalan nafas ya, buka, bersihkan, pertahankan. Ya, ini adalah penanda ya, kita harus curiga trauma inhalasi ya, kalau misalkan bertemu seperti ini maka sangat mungkin ya airway patensinya harus kita pastikan ya sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu kita lakukan intubasi. Si spine control ya dilihat ya, kalau kondisinya ceritanya adalah kejadian ledakan atau blast ya, kita pasang penyangga leher yang rigid, yang keras ya, yang baru boleh dilepas kalau nanti kondisi hemodinamiknya ya, ABC-nya semua stabil, sudah dilakukan evaluasi sekundernya juga sudah stabil ya, bisa dilakukan dan aman dilakukan pemeriksaan penunjang berupa radiologis. Kita lihat ya cervicalnya kalau aman ya, baru si spine kontrolnya bisa pasti tidak ada masalah, maka penyangga leher yang rigid ini baru boleh dilepas. Kemudian breathing mechanism ya, nilai bunyi nafas ya, lajunya berapa per menit, simetrisitas kanan kirinya seperti apa ya, kalau ada eskar melingkar ya kita lakukan eskarotomi ya, dan oksigenasi jangan lupa ya, kalau kelihatan sekali pasiennya sesak. Sirkulasi kita nilai denyut berapa kali per menit ya, suhu akral hangat atau tidak, isi denyut cukup atau kurang atau lemah ya. Kalau tensi ya biasanya butuh waktu, kita mencari alat tensinya ya, mencari pasang mansetnya ya dan segala macam ya. Makanya biasanya tensi tidak begitu urgent ya dilakukan di fase C ya, apalagi sekarang untuk menilai perfusi ya, laju nadi adalah lebih signifikan dibandingkan tekanan darah ya. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa memungkinkan pemeriksaan tekanan darah dengan cepat ya, misalnya ya tidak ada masalah juga ya. Kemudian kalau kita nilai ya, ada kecenderungan hemodinamik yang mulai terganggu, segera kita pasang jalur intravena ya dengan jarum yang kalibernya besar ya. Pada luas luka yang di atas 30% ya, biasanya kita butuh pasang bahkan sampai 2 jalur. Dan jangan lupa saat pasang infus ya, sisihkan sebagian darah yang ada di situ untuk pemeriksaan laboratorium dasar. Ya. Kemudian ya, kita masuk ke dalam resusitasi. Per definisi ya, resusitasi adalah setiap kegiatan yang tujuannya mengembalikan proses abnormal menjadi kembali normal atau fisiologis ya. Jadi syaratnya tentunya harus ada kondisi yang abnormal. Kalau kondisinya normal berarti tidak perlu kita resusitasi ya. Sekali lagi kita sepakati dulu ya, kalau kondisinya normal berarti tidak perlu kita lakukan resusitasi ya, cukup kita maintenance aja. Hal ini penting untuk ingat terus ya sepanjang kita bicara mengenai luka bakar, karena terkait nanti dengan terapi cairan ya. Artinya tidak semua luka terbakar ya itu harus diberikan
terapi cairan berdasarkan formulasi resusitasi. Ya, ada tempatnya nanti. Ya, terapi cairannya hanya sifatnya yang maintenance atau rumahan. Ya, nah resusitasi sendiri tadi kita sudah bahas ya, jalan nafas ya, resusitasinya misalnya suction ya, pipa orotrakeal ya. Kalau resusitasi nafas ya oksigenasi, eskarotomi, dan sirkulasi nanti akan kita bahas ya lebih detail mengenai pemberian terapi cairan ya. Sifat dari resusitasi sirkulasi, terapi cairannya pasti jumlahnya besar ya untuk menjamin hemodinamik stabil. Karena itu perlu kita bahas lebih detail ya, karena kelebihan cairan itu punya morbiditas dan mortalitas sendiri yang serius ya, berupa udem paru ya, masalah di breathing ya. Jadi kita harus paham betul-betul yang mengenai hemodinamik ya, mengenai latar belakang perlunya dan cara pemberian cairan substitusi ya, supaya kita bisa mengolah pasien luka terbakar ya pada anak ya dengan baik dan benar ya. Nah, target resusitasi adalah seperti ini ya. Tadi udah kita bahas ya, jalan nafas yang bebas ya dan terjaga ya, C-spine yang stabil, breathing mechanism yang spontan dan simetris, laju nafasnya tidak sesak, sirkulasi dengan hemodinamik yang baik dan stabil ya, dan kesadaran dan neurologis yang baik ya. Dan kalau ada hal-hal terkait perdarahan ya bisa dikendalikan dengan obat tekan ya pada exposure, dan kalau ada fraktur komorbid distabilkan dengan bidai. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas lebih detail mengenai resusitasi cairan ya, terapi cairan substitusi untuk resusitasi hemodinamik ya. Perlu untuk diingat bahwa ya, setiap kerusakan jaringan pasti akan mencetuskan kondisi berkurangnya volume intravaskuler. Ya, kenapa? Pertama, karena setiap kerusakan jaringan pasti ada ruptur mikrovaskuler. Jadi ada bagian dari volume intravaskulernya yang keluar dari pembuluh darah yang cedera. Tapi ini biasanya tidak banyak ya, karena segera setelah endotel rusak, dia akan mencetuskan aktivasi trombosit dan kaskade pembekuan. Ya. Yang memberikan porsi pengurangan cairan intravaskuler lebih banyak adalah proses inflamasinya. Ya. Eksodus elemen-elemen intravaskuler ke interstisial ya, untuk antisipasi kontrainvasi patogen ya kalau pada luka ya, dan persiapan rekonstruksi kerusakan jaringannya ya. Pada luka terbakar ya, inflamasi ini sangat hebat ya dibandingkan dengan inflamasi karena sebab yang lain ya. Eksodusnya lebih besar-besaran ya, sehingga hipovolemianya pun ya menjadi lebih nyata ya. Nah, yang karena itulah sangat penting ini untuk memahami ya masalah hemodinamik ini, terkait dengan nanti kita seberapa perlu dan bagaimana kita melakukan terapi cairan substitusi untuk resusitasi, dalam kurung jika diperlukan ya. Karena resusitasi hanya kita berikan kalau ada kecenderungan klinis penurunan kondisi hemodinamik ya. Kalau tidak, terapinya sifatnya rumahan saja cukup. Nah, kita masuk ke dalam fisiologi cairan tubuh ya. Dulu kita belajar ya, fungsi kulit adalah sebagai proteksi. Fungsi kulit adalah mencegah penguapan berlebihan dari cairan tubuh. Kita belajar itu di SMP kalau saya tidak salah ya. Karena kita belajar itu lebih dulu ya, maka daya retensi ilmunya bertahan lebih lama ya. Nah, sampai sekarang ya, meskipun sudah jadi dokter ya, sebagian orang masih berpikir
luka terbakar itu terjadi ya gangguan keseimbangan cairan tubuh karena saat kulit rusak ya tidak ada lagi yang bisa menghambat kehilangan cairan tubuh lewat penguapan, lewat evaporasi ya. Padahal ini menjadi hal yang menggelikan kalau kita ingat lagi ya. Evaporasi itu artinya yang menguap adalah cairan di interstisial. Cairan interstisial sendiri ya pada manusia itu hanya konstitusinya 15-16% dari massa tubuh. Ya. Jadi yang seperti ini ya menjadi aneh kalau kita analogikan saja terbakar kulitnya 100%, maka kehilangan cairannya adalah hanya 15-16% massa tubuh. Tentu yang seperti itu untuk masuk shock berat pun belum masuk. Ya. Jadi penyebabnya adalah bukan evaporasi, ya, tetapi ekstravasasi. Ya. Kenapa ada ekstravasasi? Ya. Karena cairan interstisial yang hilang karena evaporasi nanti digantikan oleh cairan intravaskuler yang keluar ya menuju interstisial. Ya. Di satu sisi ekstravasasi cairan dari intravaskuler keluar adalah untuk ya menggantikan cairan interstisial yang hilang. Di sisi yang lain ya ada porsi ekstravasasi yang isinya elemen-elemen proinflamasi untuk antisipasi kontrainvasi maupun untuk persiapan rekonstruksi dari kerusakan jaringannya. Ya, jadi kita bisa bayangkan tuh dalam kondisi luka terbakar pada fase akut, ya, seberapa banyak tuh cairan intravaskular yang pergi keluar. Ya, nah kondisi ini pun ternyata ya mengundang peran cairan intrasel untuk ikut keluar juga, ya, mengalami outflux ya dari intrasel, ya, sehingga pada kondisi luka terbakar, ya, masalah shock, masalah hipoperfusi sel, ya, dan jaringan itu penyebabnya bukan hanya masalah hipovolemia saja, ya, seperti pada kasus shock hipovolemik atau shock hemoragik, ya, tapi diperberat dengan masalah dehidrasi seluler, ya, cellular shock, ya. Jadi yang seperti inilah yang menjadi konstituen penyusun sebuah entitas penyakit, sebuah entitas patologi yang namanya burn shock, ya. Jadi seringkali burn shock itu dijelaskan sebagai sebuah jenis renjatan tersendiri, ya, karena sifatnya dia menyertakan sebuah shock hipovolemia ditambah shock seluler karena ada dehidrasi sel karena outflux intrasel. Ini yang menyebabkan sebuah kekhasan masalah ya pada luka terbakar yang membedakan dengan kejadian-kejadian patologis yang lain. Ini adalah masalah yang menyebabkan luka terbakar diberi gelar the most severe injury adalah karena ini, karena burn shocknya ini. Ya. Nah, ekstravasasi pada luka traumaterma atau luka terbakar itu membawa plasma ya sebagai substitusi cairan interstisial yang tadi evaporasi dan sel-sel darah sebagai pelaku proses inflamasi. Ya. Nah, di antara sel darah itu termasuk diantaranya ya mereka yang mengeluarkan substansi-substansi yang merangsang atau memfasilitasi vasodilatasi dan hiperpermeabilitas pembuluh darah. Ya. Sehingga kehilangan volume cairan intravaskuler pun menjadi makin banyak. Ya. Menyebabkan renjatan hipovolemik.
gangguan hemodinamik dan perfusi, ya, menyebabkan pembuluh darah pun ya menjadi bocor, ya, jadi seperti kaos kaki, kelihatannya utuh, intak, tapi ternyata sangat berpori-pori banyak, ya, yang menyebabkan fluid creep atau fluid escape, ya, alias kalau ada cairan dimasukkan ke situ pasti akan kabur dia ke interstisial, bocor, ya. Hal yang juga akan menjadi penyulit pada saat kita mau mensubstitusi cairan yang hilang, karena pasti kita masukkan 1 unit cairan ke situ, maka sepersekiannya akan merembes keluar ke interstisial, menyebabkan udem, ya, sehingga tidak efektif, ya, kalau menggantikan 1 dengan 1, ya, 1 unit dengan 1 unit pasti tidak akan efektif. Nah, berapa kehilangan cairan ekstravasasi, ya? Setiap proporsi 1% luas jaringan kulit yang menderita luka terbakar, ya, pada orang dewasa akan kehilangan 0,7 ml per kilogram berat badannya, ya. Hal inilah yang dengan konsensus dibulatkan menjadi kehilangan cairan lewat ekstravasasi adalah 1 ml atau 1 cc per kilogram berat badan per persen luasnya, ya. Ini adalah dasar dari rumus formula Baxter-Parkland yang sekarang menjadi panduan kita sehari-hari dalam mengelola luka terbakar di seluruh dunia, ya. Nah, Charles Baxter dan Shires, ya, profesor, ya, kepala instalasi gawat darurat, ya, di Parkland Memorial Hospital Texas, ya, dan guru besar di bidang fisiologi, ya, pada suatu saat membuat eksperimen untuk meneliti ini, ya. Jadi dia melihat, ya, ada kebocoran kapiler dalam 24 jam pertama, ya, volume cairan substitusi tidak akan bertahan lama, pasti akan creeping, ya, akan merembes keluar ke interstisial, ya. Maka dicobalah beberapa jenis cairan yang ditandai dengan isotop sehingga bisa dideteksi, ya, keberadaan posisinya ada di mana, ya. Pertama dicoba adalah dextrose, ya, karena dianggap kalau pakai dextrose mungkin dia menambah cadangan gula yang dibutuhkan, ya, untuk sumber energi pada pasien luka terbakar, ya. Ternyata dextrose 5% hanya bertahan 10%, 90%-nya kabur ke interstisial. Jadi tidak akan bisa untuk menjadi jenis cairan substitusi yang diandalkan pada fase akut, ya. Dicoba NaCl 0,9%, ya, natrium chloride 0,9%, cairan fisiologis yang mirip dengan cairan tubuh, ya. Dicoba dipilihkan itu dan diujikan, ternyata, ya, natrium chloride pun hanya bertahan 20% dari volume awal, ya. Kemudian dicoba lagi laktat ringer, ya, laktat ringer ternyata dia masih lebih baik, ya, masih bertahan 1/3 volumenya di intravaskuler, 2/3-nya, ya, keluar, ya. Paling baik diantara yang dicobakan adalah laktat ringer, ya. Rata-rata laktat ringer bertahan 1/4-nya, ya, dari volume awal, ya, masih jauh lebih baik dibandingkan natrium chloride yang hanya bertahan 1/5-nya, ya. Karena itu dipilihkanlah menurut formula Baxter dari sakit Parkland, ya, cairan yang ideal untuk resusitasi hemodinamik luka bakar adalah laktat ringer, ya, atau ringer's lactate. Nah, berdasarkan penelitian dengan isotop dari Profesor Baxter inilah, ya, maka keluar instruksi dan standar resusitasi di sana di rumah sakit Parkland. Masukkanlah ringer's lactate 4 kali kehilangan cairan, ya, karena kehilangan cairannya 1 ml per kilogram berat badan per proporsi atau persentase luas luka terbakarnya, maka rumus yang terjadi adalah seperti yang kita pakai sekarang, 4 kali berat badan kali persentase
luas lukanya, yang dihitung hanya berdasarkan derajat 2 atau lebih dalam. Nah, di sistem Parkland ya, itu pada saat itu tahun 1960-an ya, acuan untuk keberhasilan terapi cairan selalu ditentukan oleh organ ginjal dan diuresisnya. Ya. Berhubung waktu iskemik dari ginjal adalah 8 jam ya, maka awalnya difikirkan seluruh jumlah volume tersebut dicoba dimasukkan dalam 8 jam, tapi tidak berhasil karena tidak akan terburu ya. Pada luka bakar yang luas tidak akan bisa masuk semua dalam 8 jam ya. Pada luka terbakar yang memungkinkan bisa masuk 8 jam ya, ternyata dengan loading yang segitu besar dan cepat ya, pada akhirnya timbul masalah baru, yaitu udem paru pada pasiennya ya. Jadi karena seperti itulah ya, maka rumus Baxter ya, formula Baxter ya, dari rumah sakit Parkland ya, makanya namanya Baxter Parkland ya, itu pada akhirnya secara kompromis ya mencoba untuk memasukkan setengahnya dalam 8 jam pertama ya, supaya dieman-eman, disayang-sayang ginjalnya jangan sampai iskemik. Setengah jam lagi setidaknya masuk di dalam 16 jam berikutnya. Terapi resusitasi cairan pun dipantau ya dengan diuresis ya. Pada anak target minimal adalah 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Masalahnya adalah apakah hemodinamika cairan tubuh anak sama dengan dewasa, dan apakah metode pemberian terapi cairan substitusi untuk resusitasi hemodinamik pada anak itu bisa disamakan dengan pada kasus dewasa. Nah, sebelum kita mulai menentukan rumus atau formula apa yang cocok ya, kita harus kembali dulu ke dasar logika yang baik dan benar supaya bisa kita memberikan landas kuat, pemahaman yang kuat ya, untuk kita bisa ingat terus ya pemberian cairannya seperti apa ya. Yang pertama harus diingat adalah rasio luas permukaan tubuh per massa tubuh anak lebih besar ya. Ini adalah kalimat yang selalu ada ya di dalam pembahasan terapi cairan resusitasi hemodinamik pada luka bakar ya. Kalimat ini sering membingungkan buat banyak orang ya, karena apalagi yang tidak terpapar secara harian pada kasus luka terbakar pada anak ya. Kita ambil contoh di gambar ini ya, di slide ini adalah slide yang saya harap bisa diingat seumur hidup sehingga Anda bisa paham ya kenapa anak itu istimewa ya dibandingkan dewasa dalam hal luas permukaan tubuh dan perhitungan cairan ya. Seorang anak bayi dengan berat 3 kg ya dibandingkan dengan potongan kepala ya yang juga beratnya 3 kg ya, itu kita bisa lihat perbandingan jelasnya bahwa luas permukaan kulit pada bayi dengan 3 kg pasti jauh lebih besar dibandingkan kepala dengan berat 3 kg ya, sehingga Anda bisa paham pernyataan tadi ya. Rasio luas permukaan tubuh per massa tubuh ya pada anak lebih besar ya, pada massa yang sama, pada berat bobot yang sama ya, luas permukaan tubuh anak pasti lebih besar dibandingkan dewasa ya. Nah, karena itu ya, memakai proporsi atau persentase untuk menentukan kehilangan cairan yang ekstravasasi ya, itu tidak apple to apple ya kalau untuk diaplikasikan di anak ya. Kalau mau fair maka harus dibuat sama-sama dalam bentuk metrik ya, berapa meter persegi atau berapa sentimeter persegi luas lukanya ya. Itu kalau mau fair menentukan berapa kehilangan
cairan intravaskuler yang ekstravasasi, ya. Nah, hal ini menuntun kita pada permainan logis, ya, seperti ini, ya. Fakta pertama tadi kita udah bahas. Setiap 1% area luka bakar, ya, atau dianalogikan satu tapak tangan pada orang dewasa, itu terjadi ekstravasasi 0,7 ml per kilogram berat badannya, ya. Fakta kedua tadi belum lama, baru satu slide yang lalu, ya. Luas permukaan tubuh per massa tubuh anak pasti lebih besar daripada dewasa. Artinya untuk satu regio yang analog, ya, misalnya lengan dengan lengan, kepala dengan kepala, ya, itu pada anak pasti akan butuh inflamasi yang lebih hebat, ya, dan ekstravasasi yang relatif lebih besar, ya, untuk ukuran anak, ya, dibandingkan pada dewasa, ya. Kemudian fakta ketiga, ya, ini terkait dengan penelitian dari Choi, Park dan kawan-kawan, ya, dari Korea, ya, pada tahun 2011, ya. Ternyata, ya, proporsi satu tapak tangan anak Asia, ya, itu tidak akan pernah mendekati 1%, ya, karena cuma hanya 0,69% ratanya, plus minus 0,05, ya. Jadi bukan 1%, ya. Jadi kalau melihat dari ketiga fakta itu, kalau kita bayangkan, substitusi cairan untuk restorasi hemodinamik menggunakan formula Baxter-Parkland pada pasien anak-anak, ya, dengan memakai pedoman tradisional 1% tapak tangannya itu dipakai sama seperti dewasa, ya, sama-sama dianggap pakai tapak tangan si anak 1%, kemudian diaplikasikan formula Baxter-Parkland yang sama, maka pada pasien anak akan selalu terjadi under resuscitation karena volume cairan substitusi yang dikalkulasi tadi, ya, pada kondisi realnya hanya memenuhi 0,69%, ya, alias harus butuh setidaknya, kalau dihitung-hitung, mungkin 1,5 kali lipatnya dari rumus formula Baxter yang tadi, ya. Apakah benar 1,5 kali lipat? Ya, nanti akan kita lihat dari slide berikutnya. Pada tahun 1986, ya, sebuah penelitian, ya, yang melihat, ya, kondisi darah intravaskuler, ya, pada pasien-pasien anak dengan cedera terbakar, ya, itu ternyata membuat kesimpulan, ya, anak membutuhkan kebutuhan cairan yang lebih tinggi dibandingkan dewasa, ya. Kadar ion natrium pada anak itu sangat kurang, ya, daripada angka normalnya, ya. Sehingga butuh volume cairan terapi resusitasi lebih banyak daripada hitungan formula Baxter-Parkland, ya. Dan di tulisan ini juga pada akhirnya, ya, memberikan ide kalau untuk anak setidaknya harus lebih agresif, ya, berikanlah volume 150% dari kalkulasi Baxter-Parkland. Penelitian lain ya, yang berlangsung 2 tahun sudahnya, ya, itu ternyata juga sama, bahwa dengan formula Baxter-Parkland itu tidak ideal, tidak mencukupi target resusitasinya, ya, yang dinilai dari tekanan darah, ya, tanda vital, ya, nadi, ya, kemudian diuresis, ya. Ternyata di dalam penelitian ini dijelaskan, ya, kalau pada anak harus ada 2 jenis cairan yang masuk. Yang pertama adalah cairan dengan perhitungan sebagai rumatan atau maintenance, diberikan bersamaan dengan, ya, satu lain lagi adalah volume cairan resusitasi sesuai Baxter-Parkland, ya, tapi koefisiennya 3 kali, bukan 4 kali,
Ya, jadi 3 cc per kilogram berat badan per persentase luas lukanya. Nah, dari kedua paper tersebut ya pada akhirnya membuat kesimpulan kasar ya. Pada kasus anak tidak akan cocok formula terapi cairan yang berbasis luas lukanya hanya dari proporsinya. Ya. Sangat baik kalau mulai difikirkan formulasi restorasi cairan untuk restorasi hemodinamik ya dengan basisnya adalah true atau luas luka yang sebenar-benarnya dengan sistem metrik ya, berapa meter persegi atau berapa sentimeter persegi ya, sehingga nanti kita bisa lihat ya angka yang lebih rasional ya, bahwa pada anak ya dengan dewasa ternyata berbeda ya. Dan balik lagi tadi kita sudah sebut ya, pada akhirnya khilaf berpedoman satu tapak tangan anak-anak ya dengan 1% sebagaimana pada dewasa, maka terapi cairan pasti akan selalu under resuscitation. Hanya 2/3 dari kebutuhan realnya yang tersubstitusi ya, alias butuh 3/2 kalinya alias 1,5 kalinya ya. Beberapa rumah sakit anak ya mencoba membuat formula atau rumus sendiri ya, antara lain yang sering dipakai adalah formula Cincinnati ya dari Ohio ya, dan formula Galveston ya Texas ya. Keduanya merupakan formula yang dipakai di Shriners Hospitals for Children ya, yang satu di Cincinnati Ohio, yang satu di Galveston Texas ya. Rumusnya Anda bisa baca tadi, Anda bisa baca ya. Tetapi kalau Anda susah atau ribet ya, saya tidak akan menyalahkan ya, karena memang itu levelnya khas ya atau spesialistik ya. Buat teman-teman ya yang dokter praktisi umum ya, kalau ribet susah silakan pakai metode tapak tangan ya 1% dan formula Baxter Parkland sebagaimana rutinnya, tetapi sesuaikanlah ya, berikanlah 1,5 kali dari volume kalkulasinya ya. Jadi kalau mau lebih gampang ya, pada akhirnya rumus yang mesti Anda pakai pada kasus anak itu adalah 6 kali kilogram berat badan kali persentase luas lukanya ya. Hal ini menjadi kontradiksi dengan nalar yang mengacau ya, zaman dulu berpikir bahwa kalau dewasa 4 kali kilogram berat badan kali persentase luas luka, maka pada anak tentu jangan segitu, nanti hipervolume udem paru ya, kita turunin aja jadi setengahnya ya, jadi 2 kali kilogram berat badannya berapa kali persentasenya ya. Pada akhirnya kalau kita bayangkan kekhilafan yang dulu sering dan lazim terjadi dengan kenyataan bahwa anak justru butuh 6 kali berat badannya dan kali persentase luas lukanya ya, betapa dehidrasinya dan hipovolemianya anak itu kalau kita khilaf, kalau kita tidak membahas fisiologis ya cairan tubuh dan luas permukaan kulit pada anak ya. Jadi yang seperti ini ya, kalau Anda susah dan ribet, tidak familiar dengan Cincinnati atau Galveston ya, silakan pakai metode formula Baxter Parkland, tetapi buat dengan rumus 6 kali berat badan kali persentasenya ya, dimana luas luka yang dipakai hanya yang derajat 2 dan lebih dalam. Dan ya, pastikan untuk cek gula dan elektrod darah ya, serta diuresis dengan target 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam ya. Selalu antisipasi untuk sedia dextrosa 5% dan natrium bikarbonat ya, untuk mengkoreksi bila mana ada hipoglikemia ya dan
hiponatremia, ya. Nah, inilah kekhasan dari anak. Inilah kekhasan dalam terapi cairan pada anak. Inilah kekhasan yang sebenarnya mewakili, ya, sebuah opini bahwa sebenarnya kita tidak boleh saklek hanya berpedoman berbekal dari formula atau rumus. Karena setinggi-tingginya, ya, derajat atau nilai sebuah terapi cairan, ya, yang paling baik adalah titrasi sambil dilakukan pemantauan, ya. Jadi gambar yang ada di slide ini sangat penting untuk mengingatkan kita semua, ya. Terapi cairan itu diawali dengan kalkulator dan dijalani dengan monitor, ya. Artinya selalu ada fleksibilitas untuk di tengah-tengah program terapi. Kita bisa untuk menyesuaikan jenis cairannya, kita bisa menambahkan koreksi-koreksi tertentu, ya. Kita bisa juga untuk mengurangi, ya, atau melebihkan dari volume yang masuk, ya, dan seterusnya, ya. Diawali dengan kalkulator, jalani dengan monitor. Ya. Kemudian setelah resultasi aman, ya, stabil, kita lanjut ke survei sekunder dan evaluasi lokal. Ya, kemudian kita tentukan diagnosisnya, ya, yaitu jumlah dari berapa luka yang kita temui, ya, kita catat dan akumulasi berapa persentasenya, ya. Sistematika Regio kita ikut rule of nines, ya. Perhitungan persentasenya kita paling mudah pakai metode Palmar. Kemudian kita tuliskan diagnosisnya, ya, dengan jenis luka, ya, kita jelaskan derajat lukanya, ya, 2 atau 3, atau kalau bervariasi, ya, kita sebutkan 2 atau 3, ya. Luka derajat 1 nggak usah repot-repot untuk dihitung, ditulis. Kemudian pas lukanya dalam persentase kita sebutkan jumlah total luasnya saja, ya, tidak usah ribet dibahas diurai per regio, ya, dan komorbidnya jangan lupa. Ini adalah petunjuk kasus-kasus mana saja yang masuk minor burn dan boleh rawat jalan, ya. Luka derajat 1 nggak dianggap, ya, mau berapa persen pun itu minor burn dan silakan rawat jalan saja. Luka bakar derajat 2 kurang dari 15% pada pasien remaja dewasa, ya, itu boleh rawat jalan, ya. Luka bakar derajat 2 kurang dari 10% pada pasien anak di bawah 10 tahun itu boleh rawat jalan, ya. Kemudian di luar dari hal tersebut, ya, hal-hal yang lebih berat, ya, daripada kondisi yang tersebut tadi di slide ini, itu menjadi penunjuk bahwa pasien atau korbannya itu harus dirawat, ya. Ini adalah grafikal yang memudahkan kita buat ingat, ya, mana-mana aja sih yang harus dirawat. Luka bakar derajat 2 di atas 10%, setiap luka bakar derajat 3, luka bakar pada lansia, ya, atau pada anak-anak, ya, biasanya untuk safety-nya dirawat, ya. Bukan hanya sekedar masalah koreksi dan stabilisasi dari kondisi vital, tapi juga lebih ke arah bagaimana caranya memberikan contoh dan petunjuk perawatan lukanya supaya nanti kelak bisa swakelola di rumah dengan hasil yang tidak komplikata, ya. Luka-luka di wajah, ya, di dekat orifisium, ya, luka pada tangan atau kaki dan jari-jari, luka di sendi, luka di burung, ya, sekitar burung kemaluan, luka terbakar dengan trauma inhalasi, luka karena listrik dan kimia, itu semua adalah hal-hal yang menjadi petunjuk untuk sebaiknya pasien ikut arahan untuk dirawat. Nah, sekarang masuk mengenai tata kelola fase akut dan subakut, ya. Lebih kalau fase akut itu sudah dijelaskan tadi, ya, resusitasi ABC kita sudah sangat mendetil. Fase subakut, ya, prioritasnya adalah mencegah perburukan morbiditas dan risiko mortalitas komplikata, ya.
Di sini termasuk stabilisasi hemodinamika, pengelolaan luka dan nyeri, pencegahan infeksi, ya, terapi nutrisi, fisioterapi, ya, dan lain-lain. Ya, stabilisasi hemodinamik ya, mempertahankan respons baik terhadap presentasi cairan, ya, tekanan darah yang baik dan stabil, ya, laju nadinya di bawah 100 per menit, diuresis yang cukup, ya. Pada hari kedua itu 1 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam yang dipantau. Terus semuanya ini setiap jamnya tetap dipantau. Nah, ini adalah cairan rumatan ya untuk anak ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita timbang dulu anaknya ya, dan selalu ingat untuk memilah-milah berat badan anak ya per 10 kg per 10 kg. Ya, jadi kalau anaknya beratnya 35 kg ya berarti 10 kg pertama, 10 kg kedua, dan 15 kg yang ketiga. 15 kg sisanya ya. Nah, untuk 10 kg pertama berlaku rumus 100 ml per kilogram berat badan per hari. Jenis cairannya adalah yang half normal saline dan glukosa 5% ya, karena pada anak elektrolitnya harus lebih sedikit ya, dan glukosanya tercukupi ya. Elektrolitnya harus selalu lebih sedikit ya, separuh dari normal salin ya. Pada 10 kg kedua ya berlaku rumus ya 50 meter per delta kilogram berat badan ya. Artinya kalau beratnya 15 ya, deltanya adalah berat 15 dikurang 10 yang pertama ya. Jadi 50 ml ya dikali 5 kg ya, dapatnya berapa ya, ditambahkan dengan yang 10 kg pertama 1000 cc per hari ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, di sebelah ini ada dua kolom yang secara mudah ya untuk melihat berapa sih bahan cairan perharinya ya untuk anak dari dengan berat 30 kg ke bawah. Nah, pada fase subakut ya seringkali dibutuhkan koloid ya, gunanya untuk menarik cairan interstisial ya, kembali ke intravaskuler ya. Biasanya yang dipakai adalah albumin ya, dan hidroksietil starch ya, HES ya. Albumin itu menjadi kendala karena harganya yang mahal ya. Yang kedua, berat molekulnya sangat besar ya, sehingga kalau masuk albumin itu biasanya menjadi beban kerja dan tekanan buat jantung untuk bisa memompanya kalau infusnya adalah albumin ya. Makanya biasanya ya, termasuk saya ya, saya lebih senang pakai hydroxyethyl starch ya, atau HES 6% ya. Dia efektif untuk menarik cairan interstisial ya secara cepat ya. Kalau kita di tabel tuh ya, lebarnya hidroxyethyl starch itu lebarnya relatif sedikit ya, dan dia bisa membuat total increase di plasma volumenya juga mencapai 100% ya. Jadi tidak yang terbaik ya untuk daya plasma expandingnya ya, tidak juga yang paling cepat ya untuk bisa membuat plasma expansionnya ya, tetapi di antara semua jenis koloid ya, dia menjadi optimal dalam hal keduanya ya, durasi untuk mengekspansi plasma dan daya kembang plasmanya ya, karena ada yang cepat ya tapi tidak, daya kembangnya tidak optimal ya. Ini belum kita bahas juga mengenai harga ya. Durasi kerja cepat, mudah didapat, murah, risiko efek samping alergi relatif kecil, dan hal positif yang menguntungkan dari HES adalah bisa mengantisipasi atau memperbaiki kebocoran kapiler ya. Jadi nanti kalau HES molekulnya menyentuh endotel ya,
maka endotel dari yang bulat, ya, di fase awal tuh endotel menjadi bulat-bulat supaya bisa membuat pori-pori yang melewatkan cairan creeping atau kabur ke interstisial, ya. Begitu endotel yang tadinya bulat berkontak dengan molekul dari His, ya, dia akan menjadi bereaksi dan bentuknya berubah menjadi lebih pipih, sehingga kalau pipih sama pipih sebelahnya, ya, pori antar endotelnya jadi lebih sempit, ya. Itu yang disebut HS memiliki sealing effect, ya, efek untuk membuat kedap, ya, dari pembuluh darah. Jangan lupa, ya, saluran cerna, ya, juga diperhatikan, ya. Sudah tidak zamannya lagi, ya, pasien luka terbakar dipuasakan, ya, pasien anak dengan luka terbakar dipuasakan, ya. Nggak, kita sistemnya sekarang early enteral feeding, ya. Boleh pakai NGT silakan, ya, tapi tetap artinya nutrisinya tetap per oral, ya, tidak harus diandalkan parenteral. Gunanya supaya villi dan motrisis saluran cerna tetap bekerja, ya. Jadi kalau saluran cerna tetap bekerja, pasokan oksigen dan nutrisi tetap terjaga ke situ, ya, sehingga tidak ada dampak-dampak seperti ileus paralitik yang menyusahkan, ya, yang berisiko terjadi kalau pasien dipuasakan. Di fase subakut juga kita berbicara mengenai manajemen dari nyeri, ya. Nyeri biasanya dirasakan pada saat prosedur rutin perawatan luka atau buka balutan, ya. Untuk mengelola ini, ya, kalau untuk terapi farmakologis, ya, farmakoterapik, ya, kita bisa pakai analgesia yang poten, ya. Tapi harus selalu diingat, ya, analgesia poten biasanya tidak ramah untuk lambung, ya. Hal ini harus diberitahu kepada si anaknya, pasien, ya, dan keluarganya, ya. Kemudian juga pemberiannya berarti harus disertakan juga dengan obat-obat yang menyamankan lambung, ya. Untuk non farmakoterapeutik, ya, meminimalkan nyeri, ya, bisa dengan positioning, ya. Positioning artinya buat posisi yang nyaman sehingga pasien tidak bertambah lagi penderitaannya pada saat dibuka balutannya, ya. Misalnya pada saat buka balutan ditungkai, ya, kita berikan pengganjalan, ya, sehingga pasien tidak harus menahan tungkainya dalam kondisi lurus, ya, meskipun dipegangin, ya, tentu tidak nyaman, ya. Kemudian luka diberi tule, ya, kain yang jala-jala itu fungsinya supaya balutan penyerap yang di atasnya saat kering, ya, tidak menempel langsung pada luka, ya. Tule kan mempunyai minyak, air dan minyak kan tidak bercampur, ya. Jadi tule itu menjadi penyekat yang baik supaya kasa absorben, kasa penyerap di atasnya, ya, tidak melekat pada luka yang biasanya basah atau eksudatif, ya, karena diantaranya ada tule yang berminyak. Ya, sebelum balutan dibuka, ya, balutan disiram dulu supaya basah, ya. Itu membuat balutan absorben yang tadinya kering, ya, menjadi kembali basah dan lebih mudah untuk dibuka, ya. Kalau lebih mudah dibuka berarti lebih meminimalkan durasi pasien merasa tidak nyaman atau nyeri. Kadangkala ada nyeri yang dirasakan lebih berat, bahkan tidak hanya pada kondisi perawatan luka atau buka balutan, ya. Yang seperti ini kita bisa berkonsultasi dengan teman sejawat dokter anestesi mengenai terapi apa yang cocok, ya, untuk pereda nyerinya, ya, karena ini adalah ranah wilayahnya dari beliau, ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa bermitra konsultatif dengan dokter ahli anestesi mengenai tata kelola nyeri, ya. Mengenai luka, ya,
Luka-luka dengan derajat 2 dan lebar antar tepi 5 cm atau kurang, tadi kita sudah bahas, ya berpotensi untuk menyembuh spontan. Ya. Yang sering menjadi pertanyaan ya pada kasus luka terbakar atau luka trauma termal ya pada anak adalah, dok, kalau ini ada lepuh ya atau bula atau blister, idealnya kita apakan ini pengelolaannya? Apa kita aspirasi saja atau kita pecahkan, kita buang? Ya. Jawaban saya adalah sesuai dengan yang di buku dan di jurnal, idealnya bisa diaspirasi saja. Lalu saat kubah kulit arinya itu jatuh ya, kembali rapat bersentuhan dengan membran basalisnya, kemudian kita balut tekan ya. Idealnya begitu. Tapi dunia kan tidak seindah itu kan, apalagi pada anak. Ya, setengah mati kita mau aspirasi ya. Jadi nggak ada masalah ya pada anak ya. Kita pecahkan saja bulanya ya. Kita buat dia jaringan atap kubahnya yang kulit ari itu yang sebenarnya juga kompromis ya, kita nggak tahu daya vitalitasnya seberapa ya. Kita nyahkan aja, kita buang ya, menyisakan membran basalis yang terekspos sebagai derajat 2 dalam ya. Biasanya ya bula itu pun tidak akan pada anak ya, tidak akan lebih besar jaraknya dari 5 cm ya, sehingga dengan memecahkan saja dan kita nyahkan ya atap kubah dari epidermisnya itu ya, maka potensi buat menyembuh spontan pun tetap ada. Tapi kalau ternyata kebetulan bulanya sangat besar ya, dan kalau kita ukur lebih dari 5 cm ya, lebih dari 6 cm, maka harus siap-siap ya bahwa pada anak ini sangat mungkin perlu bantuan untuk tandur kulit atau cangkok kulit ya, prosedur yang kita sebut sebagai skin graft. Nah, inilah contoh skin graft ya, mengambil lapisan epidermis ya dari daerah donor untuk dipindah posisikan dan ditanamkan di daerah luka. Penyembuhan luka sendiri nanti sudah kita bahas tadi ya. Untuk epidermis regenerasi spontan ya, derajat 1. Derajat 2 ya superficial maupun dalam ya, sebatas dermis ya, itu berpotensi sembuh spontan lewat epitelisasi. Kalau kita ingat ada skin appendages ya, ada epitel-epitel di folikel rambut dan kelenjar ya. Yang penting adalah berikan suasana steril dan lembab ya. Steril artinya kita cuci ya dengan suci semprot ya, atau pada kondisi yang lebih berat ya kita lakukan debridement operatif ya di kamar operasi. Lembab itu kita bisa berikan sederhana sekali dengan kasa lembab saja tanpa perlu ada tambahan apapun ya. Atau bisa juga dengan topikal ya. Nah, luka bakar sudah bersih dibalut dengan balutan lembab non adherent, artinya ya dilapisi dulu dengan tule yang berminyak sebagai pencegah lekat ya, dan di atasnya baru dikasih kasa lembab ya, kasa yang direndam kemudian kita peras ya sehingga lembab, yang fungsinya mengabsorpsi, menyerap dari eksudasi dari lukanya. Nah, cuci luka sendiri ya, untuk menjamin kesterilannya kita nggak perlu macam-macam lah kita pakai antiseptikum dan segala macam ya, karena ada yang namanya dilution is the solution for pollution ya, artinya dengan mengirigasi ya dengan air mengalir ya, misalnya natrium klorida 0,9% ya, cairan infus yang disemprotkan di situ, itu nanti akan mengurangi konsentrasi mikroba yang ada pada daerah luka. Ya, tidak semua keberadaan mikroba identik dengan infeksi ya, karena mikroba hanya berpotensi infeksi
kalau jumlahnya 10 pangkat 5 per mililiter cairan tubuh atau 10 pangkat 5 per sentimeter kubik dari jaringan massa jaringan tubuh, ya. Jadi kalau jumlahnya kurang dari itu, ya, meskipun ada mikroba, dia tidak akan infeksi. Dan itulah fungsinya cuci semprot dengan jumlah yang banyak, ya. Itu bagaikan air bah yang nantinya akan mengenyahkan, menurunkan jumlah mikroba sehingga tidak akan tercapai konsentrasi yang bisa menyebabkan infeksi. Ya. Obat topikal antimikroba sendiri itu hanya berguna di area yang rentan infeksi, ya, seperti perineum, ya, telapak kaki, yang udah jelas lah pasti daerah situ rentan mikroba, ya. Atau ada bukti kolonisasi pada balutannya, ya, pus yang berwarna kehijauan, ya, atau dari hasil kultur labnya, ya, mengisyaratkan ada jenis koloni bakteri tertentu yang cukup banyak, ya, di situs lukanya. Nah, disitulah topikal antimikroba ada tempatnya. Di luar dari itu, ya, itu cukup dikelola dengan cuci semprot, itu sudah cukup. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, bahkan tidak semua produk, ya, obat topikal untuk luka bakar cocok untuk dipakai di luka secara sembarangan, ya. Contohnya ini, silver sulfadiazine, ya, the therapy of choice untuk topikal luka bakar, ya. Tidak akan ada orang yang menyanggah ini sebagai therapy of choice. Yang luput untuk disadari banyak orang adalah di negara asalnya sana, ya, silver sulfadiazine dipakai dengan cara diaplikasikan, dioles, kemudian tiap 2-3 hari sekali pasiennya harus masuk kamar operasi. Kerak yang terbentuk dari silver sulfadiazine dikikis di eskarotomi, menyisakan kembali jaringan luka yang di bawahnya hanya jaringan luka, ya. Kemudian baru dioles lagi, ya, dibalur lagi dengan silver sulfadiazine, ya. Di Indonesia tidak bisa seperti itu, tiap 2-3 hari sekali masuk. Siapa yang mau bayarin, ya, bangkrut. Asuransi pun, ya, seperti BPJS tidak akan bisa menanggung, ya, 2-3 kali operasi dalam satu masa perawatan yang sama, ya. Jadi yang seperti ini, ya, SSD hanya efektif sebagai therapy of choice kalau diselingi eskarotomi berkala. Kalau tidak, ya, maka yang terjadi adalah kerak yang terbentuk pada pemberian silver sulfadiazine di hari keesokannya, ya, itulah yang dioleskan lagi oleh silver sulfadiazine lapisan yang baru, ya. Di keesokan harinya, ya, yang dilakukan oleh dokter dan pasiennya adalah mengoleskan silver sulfadiazine di atas kerak bekas silver sulfadiazine yang menutupi kerak bekas silver sulfadiazine hari pertama, dan seterusnya, ya. Hal ini menyamarkan perkembangan luka, ya. Kemudian juga karena dampak dia sebagai antibiotiknya juga menyimpan banyak debris dari sisa jaringan hidup sebelumnya yang juga berpotensi menjadi makanan atau nutrisi buat mikrobiota lain yang ada di situ, ya. Jadi pada akhirnya menjadi bumerang, alih-alih terapeutik, ya, malah menimbulkan komplikasi. Jadi silver sulfadiazine hanya efektif kalau di eskarotomi berkala. Di luar dari itu, kalau Anda tidak yakin pasien ini bisa dilakukan eskarotomi berkala, tolong deh, ya, jangan secara membabi buta kita pakai silver sulfadiazine, ya. Cuma cukup butuh suasana yang lembab dan bersih, ya. Kayak tadi bilang, ya, ada madu murni, udah kasih aja madu murni, ya. Itu udah paling the most reasonable dan applicable lah untuk bangsa Indonesia ini, yaitu madu, ya. Nah, jadi madu itu punya efek bakteriostatik berdasarkan kepekatannya yang tinggi, ya. Jadi dia nanti, ya, hiperosmolitasnya akan menyerap sitoplasma patogen yang berkontak, ya.
sehingga pindah, sel dari patogennya akan terjadi dehidrasi dan mati, ya, tanpa harus terbongkar keutuhan dinding sel dari patogennya, ya. Yang seperti itu menyebabkan, ya, tidak berbau, ya, relatif tidak beraroma, tidak berbau, ya. Karena yang berbau itu biasanya sifatnya bakteriosit, yang dinding bakterinya itu lisis sehingga onderdilnya terburai, ya, keluar, ya, ke lingkungan lukanya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, ya. Madu juga tidak lengket, ya, tadi mudah dia dapat, murah, ya. Pemberiannya adalah, ya, karena kita berpegangan pada dampaknya di kepekatannya, maka pemakaian madu murni harus ditutup dengan aplikasi balutan kasa yang kering. Karena kalau kasa lembab apalagi basah masih memiliki unsur air di situ, maka madunya menjadi encer, ya, efektivitasnya menjadi sangat menurun, ya. Kalau mau lebih mudah lagi, ya, masukkan kasa kering steril ke dalam kom atau wadah yang sudah diisi dengan madu, ya, sehingga kasanya menjadi coklat karena madu seperti digambar, ya. Kemudian langsung letakkan saja di atas lukanya, ya. Itu sama efektifnya dengan membakar madu dan ditutup kasa kering. Nah, ingat bahwa laju epitelisasi adalah 1 mm per hari per tepi luka. Ya. Jadi setiap periode secara berkala kita nilai kemajuan lukanya seperti apa. Ya. Jangan sampai nanti setelah 28 hari masih ada bagian luka yang belum tertutup, ya. Karena di atas 28 hari epitel sudah selesai tugasnya, ya. Sisa yang belum tertutup nanti akan digantikan oleh fibrosis, ya, pembentukan fibrosis, ya, dari fase remodeling, ya. Itulah yang menyebabkan luka menyembuh dengan parut, ya, dengan scarring, ya. Jadi ya, seperti itu harus dievaluasi secara berkala, ya. Bila mana difikirkan laju epitelisasinya tidak sesuai dengan rate 1 mm per hari per tepi luka, ya, berarti kita bisa bayangkan dalam 28 hari mungkin tidak bisa tertutup, ya. Maka sangat penting untuk memikirkan modalitas lain untuk membantu penutupannya, misalnya dengan skin graft, ya. Untuk kedalaman luka yang sudah melewati dermis, ya, derajat 3, itu sudah tidak mungkin lagi kita harapkan menyembuh dengan epitelialisasi yang pasti memanjang. Yang seperti ini, ya, pengelolaan bedah dini dalam 10 hari pertama itu sangat baik, ya. Dilakukan debridement, ya, pencucian luka, ya, eksisi, nekrotomi sebagaimana diperlukan, ya, kalau ada jaringan mati, dan kita tutup dengan skin graft atau dengan scalp. Dan ini adalah algoritma, ya, algoritma dari pengelolaan luka terbakar, ya. Tentunya ini bukan hal yang mutlak, ya, karena tiap dokter spesialis penanggung jawab pasiennya mungkin punya clinical wisdom tersendiri. Tapi secara garis besar, ya, ini adalah pedoman pengelolaan yang standarnya adalah seperti ini, ya. Harus ada redressing dan reviewing secara berkala, ya, setiap 1 hari, ya. Kuncinya adalah itu, ya, membuka, ya, memantau dan membalut kembali, ya, secara berkala setiap 1-2 hari. Itu menentukan, ya, seberapa optimal nanti penyembuhan lukanya. Dan yang jangan dilupakan, ya, pada pasien anak, ya, ada yang namanya splinting, ya.
metode atau prosedur untuk memposisikan ya sebentuk struktur anatomi pada letak atau posisi tertentu demikian sehingga nantinya ya penyembuhannya tidak akan berakhir dengan komplikasi distorsi anatomi yang nyata ya, tidak berakhir dengan kontraktur ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, pada tangan misalnya ya, kalau ada luka terbakar di tangan ada yang namanya posisi splinting yang fungsional ya, yang seperti digambar ya. Jadi seperti menggenggam bola tenis ya, tapi ya, falangs dari distal ya itu diluruskan ya, kemudian termasuk juga ibu jari ya, itu adalah posisi fungsional ya. Jadi jari-jari ini posisi awalnya seperti memegang bola tenis ya, tapi falangs proksimal sampai distalnya semua diluruskan ya. Pada posisi inilah tendon-tendon berada dalam kondisi terpanjangnya ya. Jadi tidak akan membuat kita khawatir terjadinya tendon shortening ya, kalau dia beneran dalam posisi fleksi tendon itu biasanya memendek. Jadi harus kita buat ya supaya tendon-tendon berada dalam posisi terpanjang ya. Kemudian pada kaki kita lihat ya, splintingnya, foreslapnya ya dalam posisi dia 90 derajat ya, supaya tidak terjadi kontraktur di daerah Achilles ya. Kemudian bahkan ya orificium ya seperti mulut ya, kalau bisa kita berikan retainer ya supaya tidak jadi kontraktur ya. Sendi-sendi ya seperti aksila misalnya ya, atau antara kedua paha ya, boleh kita berikan splinting supaya tetap mereka dalam posisi abduksi ya, atau ekstensi ya, atau hal-hal yang mencegah mereka menjadi merapat ya, dan kemudian terjadi fibrosis di situ, jadi kontraktur. Ya, terima kasih. Itu saja bagian sharing wawasan dari saya mengenai antisipasi dan pengelolaan ya kasus luka terbakar ya pada anak dan remaja. Ya. Bismillah, semoga ini menambah atau menyegarkan kembali wawasan kita ya mengenai masalah tersebut, supaya kita nanti ya bisa mengelola pasien-pasien kita ya jadi lebih baik di pelayanan ya, atau untuk teman-teman yang non medis ya jadi bisa untuk mengantisipasi ya, syukur-syukur mencegah ya supaya tidak terjadi kejadian luka terbakar pada anak Anda maupun anak dari orang yang Anda kenal ya. Baiklah, terima kasih atas atensi dan animonya ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Smiling Care yang sudah mengundang saya untuk berbagi wawasan ya. Tautan tayang ulang bisa Anda nikmati ya di kanal YouTube saya Bedah Plastik ya, dan di situ juga nanti di keterangan dari klipnya ada tautan untuk mengunduh soft copy dari materinya ya. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu untuk Anda semua ya, berkah selalu dalam tugas dan kegiatan sehari-harinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.